Yang pertama, saudara Kevin Dix, saudara Lea Tomu, ketiga saudari Estela Raquel Lopati. PSSI sediakan pemain naturalisasi baru untuk skuad timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak baik-baik mengenai amunisi baru timnas yang dipersiapkan PSSI. Siapakah harapan kalian? 호주랑 경기 있을 때 많은 팬들이 운동을 찾아와서 우리 Coach Justin tegas sebut permintaan PSSI tak masuk akal, minta timnas Indonesia ingat hal penting ini dari skuad Samurai Biru, pemain Jepang itu. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai permintaan PSSI ke Shin Tae-yong yang dinilai di luar nalar. Nasib sial menimpa pasukan Samurai Biru, pemain utama cedera. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai hal buruk apa yang menimpa skuad Jepang. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi skuad timnas Indonesia. PSSI sediakan pemain naturalisasi baru untuk skuad timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak baik-baik mengenai amunisi baru timnas yang dipersiapkan PSSI. Siapakah harapan kalian? PSSI tengah mempersiapkan pemain baru berposisi striker yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berjalan. Dengan langkah ini, Kevin Dix bukanlah pemain keturunan terakhir yang akan diintegrasikan ke dalam skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Kami masih dalam proses, striker kami juga sedang diproses, ungkap Yunus Nusi. Meski demikian, Yunus Nusi belum mengungkapkan nama striker yang dimaksud. Sebelumnya, dua penyerang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia, yaitu Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Ulla Romeni, berusia 24 tahun, saat ini bermain di klub Eredivisie FC Utrecht, sementara Mauro Zijlstra berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda bersama Volendam. Kami belum bisa mengumumkan namanya, karena memang ada beberapa kendala dalam menemukan striker yang sesuai kriteria naturalisasi atau berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas, tambahnya. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Erick akan kembali memimpin proses seleksi pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa rekomendasi, dan Ketua Umum yang akan melanjutkan prosesnya, ujar Yunus Nusi. Coach Justin tegas sebut permintaan PSSI tak masuk akal, minta timnas Indonesia ingat hal penting ini dari skuad Samurai Biru, pemain Jepang itu. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai permintaan PSSI ke Shin Tae-yong yang dinilai di luar nalar. Coach Justin prediksi peluang menang timnas Indonesia lawan dua tim terkuat Asia yakni Jepang dan Arab Saudi. Seperti yang diketahui, skuad Garuda akan menantang Jepang, 15-11, dan Arab Saudi, 19-11, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin dalam YouTube Sindonews memberikan analisis realistis mengenai tantangan yang dihadapi skuad Garuda,
khususnya saat melawan Jepang. Coach Justin awalnya membahas alasan absennya Asnawi Mangkualam dari daftar panggilan skuad Garuda. Menurutnya, sektor sayap kanan tim sudah memiliki kedalaman pemain yang memadai. Yang jelas di sayap kanan itu sudah ada beberapa pemain yang bisa diandalkan, yaitu Shane, Patinama, Rizky Ridho bahkan bisa, juga, Eliano, Rogers dan Yakob Yance itu semua berada di kanan, kata Coach Justin. Ia mengakui bahwa stok pemain tidak menjadi masalah. Mengenai absennya Asnawi Mangkualam, sang pengamat menyebutkan bahwa ini lebih karena keputusan teknis dari pelatih Shin Tae-yong. Dalam kesempatan yang sama, Coach Justin menyampaikan pandangannya tentang peluang Indonesia saat menghadapi Jepang. Menurutnya, sangat kecil kemungkinan timnas Indonesia menang lawan Jepang karena ada perbedaan kualitas yang cukup besar antara kedua tim. Walaupun sejalan dengan pandangan Exco PSSI, Arya Sinulinga mengenai kemungkinan imbang melawan Jepang, Coach Justin menilai bahwa mencapai hasil tersebut tidaklah mudah. Ia menekankan bahwa bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk bersaing, namun mengharapkan kemenangan dari Jepang dianggap kurang realistis. Coach Justin menyebut laga melawan Jepang bisa menjadi calculated loss, atau kekalahan yang telah diperhitungkan. Ia menekankan pentingnya meraih kemenangan di 3 laga kandang untuk menjaga peluang lolos, seraya mengingatkan pernyataan Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa target lolos ke 4 besar adalah harga mati. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti keputusan Shin Tae-yong dalam laga sebelumnya melawan Cina. Menurutnya, susunan pemain saat itu kurang optimal. Nasib sial menimpa pasukan Samurai Biru, pemain utama cedera. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai hal buruk apa yang menimpa skuad Jepang. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi skuad timnas Indonesia. Kabar buruk didapat Jepang jelang melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu ialah tak bisa diperkuat oleh striker beringas mereka Ayase Ueda karena cedera. Ia cedera saat melawan Ajax di kandang pada Eredivisie. Feyenoord klub yang menaungi Ayase Ueda mengumumkan pada Senin, 4 November 2024, bahwa Ayase Ueda bakal menepi hingga tahun ini berakhir. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin, tulis pernyataan Feyenoord dalam laman resmi. Karena itu, Ayase Ueda dipastikan tak bisa membela Jepang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2024. Ayase Ueda mendapatkan cedera pada kaki bagian atasnya. Ayase Ueda adalah salah satu striker andalan Jepang di putaran ketiga. Pemain 26 tahun itu telah mencatatkan 30 caps bersama Jepang. Ia sudah mencetak 14 gol untuk Jepang sejak debutnya pada 2019. Beberapa hari yang lalu pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mendengar kabar cedera Ayase Ueda. Ia telah memikirkan pemain pengganti untuk mengisi posisi Ayase Ueda. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat. Saya ingin menyemangatinya untuk meluangkan waktu dan segera pulih. Saya berharap dia akan kembali. Jadi saya ingin memilih pemain berikutnya untuk menggantikan dia, kata Moriyasu. Shin Tae-yong spill gaji yang diterimanya menjadi pelatih timnas Indonesia ke media Korea Selatan. Simak baik-baik ulasan berikut. Mengenai berapa sih gaji yang diterima Shin Tae-yong selama ini? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berbicara soal gaji yang diterimanya kepada media Korea Selatan. Shin Tae-yong mengaku puas dengan gaji dan fasilitas yang diberikan PSSI kepadanya untuk menangani timnas Indonesia. Sekedar informasi, pelatih asal Korea Selatan itu telah menangani timnas Indonesia sejak 2020, dan kontraknya berakhir pada akhir 2023 lalu. Namun, PSSI memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae-yong karena timnas Indonesia, baik U23 dan senior tampil di Piala Asia 2024. PSSI kemudian memberikan target kepada Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong diminta meloloskan timnya sampai 8 besar. Target tersebut rupanya mampu dipenuhi Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia sanggup melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia bahkan sanggup mencapai semifinal. Hal ini membuat Shin Tae-yong mendapat kontrak jangka panjang hingga tahun 2027. Dilansir dari media asal Korea Selatan, Yonhap, Shin Tae-yong disebut mendapat peningkatan gaji yang tinggi. Namun, Shin Tae-yong sendiri memilih merahasiakan nominal gaji yang ia terima. Sementara itu, Shin Tae-yong kini masih memiliki banyak tugas berat bersama Timnas Indonesia. Seperti contohnya yakni mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sementara bertengger di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia perlu merangsek ke peringkat ketiga atau keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Lantas, berapa besaran gaji yang diterima Shin Tae-yong? PSSI memang tidak pernah merilis jumlah gaji yang diberikan kepada Shin Tae-yong. Namun media asal Vietnam, dan Viet, memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong berada di puncak dengan bayaran 1 juta dolar AS per tahun atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Sehingga jika dihitung per bulan, Shin Tae-yong menerima 1,1 miliar rupiah. Shin Tae-yong sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar 500.000 dolar AS atau setara 7 miliar rupiah ketika melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong masih galau usai gagal bawa Timnas Indonesia libas Bahrain dan Cina. Simak baik-baik ulasan berikut ini, mengenai curhatan Shin Tae-yong perihal hasil yang kurang memuaskan ketika melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong mengungkapkan isi hatinya kepada media Korea Selatan usai gagal mempersembahkan hasil baik untuk Timnas Indonesia. Baru-baru ini, Shin mendampingi skuad Garuda pada laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga itu, Shin dan anak asuhnya bertanding melawan Timnas Bahrain dan Timnas Cina. Di atas kertas, Bahrain dan Cina tidak sekuat tim-tim lain seperti Jepang, Australia, serta Arab Saudi. Oleh sebab itu, PSSI menargetkan tim Merah Putih mencuri sebanyak-banyaknya poin dari kandang lawan. Namun pada kenyataannya, Shin dan anak asuhnya justru harus menelan pil pahit. Kemenangan yang ditargetkan pada akhirnya gagal didapatkan. Duel kontra Bahrain berakhir seri dengan skor 2-2 untuk kedua tim. Lalu, Tom Haye dan kawan-kawan ditaklukkan oleh Cina dengan skor 1-2. Dengan begitu, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 1 poin saja dari 2 laga tersebut. Hal itu membuat mereka kian terjebal di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Tak lama dari laga tersebut, Shin memilih untuk libur sejenak demi menenangkan pikirannya. Ia memilih untuk pulang kampung ke Korea Selatan dan berkumpul dengan keluarga. Namun, baru-baru ini dirinya muncul dalam sesi wawancara bersama salah satu media Korsel yakni Is Plus. Secara belak-belakan, Shin mengaku bahwa dirinya belum ikhlas Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan pada 2 laga terakhir. Ia juga belum terima poin anak asuhnya dirampok oleh kubu Bahrain yang dituding mendapat keistimewaan dari wasit. Sementara soal laga kontra Cina, Shin mengaku tak percaya skuad Garuda bisa dikalahkan dengan mudah. Padahal, saat itu dirinya sudah menurunkan para pemain terbaik yang dimiliki. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada gunanya lagi menyesali sesuatu yang sudah lewat. Shin tetap senang dengan penampilan anak asuhnya sejauh ini. Ia percaya bahwa kemenangan akan segera menghampiri timnya dalam waktu dekat. Pada periode November nanti, Timnas Indonesia akan melakoni laga kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bersua Timnas Jepang di laga kelima yang berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. 4 hari berikutnya tepatnya Selasa, 19 November 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bersua Timnas Arab Saudi lagi. Kedua laga tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar buruk bagi skuad Shin Tae-yong. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kabar buruk apa yang bisa menimpa skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu berita yang dimuat AFC di situs resminya adalah kabar buruk bagi Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Tae-yong Shin. Kabar tersebut menyangkut pelatih baru Timnas Saudi. Sebelumnya,
Manajer Arab Saudi Roberto Mancini dipecat setelah timnya tak tampil memuaskan di 4 laga kualifikasi ketiga Asia Piala Dunia 2026. Pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard bukanlah nama baru bagi negara Timur Tengah tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengonfirmasi kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Roberto Mancini pada Sabtu. Menggantikan Roberto Mancini, ditulis AFC di situs resminya. Tentu saja kedatangan Hervé Renard menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia yang akan dihadapi November mendatang. Hervé Renard dipercaya mengemban peran penting membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Salah satu prestasi Hervé Renard adalah ketika ia mampu mengalahkan top global yaitu Argentina, sehingga Messi dan kawan-kawan harus lapang dada menerima kekalahan dari negara Asia yaitu Arab Saudi dengan skor 2-1. Oleh karena itu, Shin Tae-yong harus berhati-hati ketika jumpa Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024 mendatang. Laga ini juga merupakan kesempatan timnas Indonesia menambah poin. Bertambahnya pemain naturalisasi mungkin bisa membantu Shin Tae-yong. Harapan pecinta sepak bola tanah air adalah bisa mengimbangi permainan negara-negara besar seperti Arab Saudi, bahkan bisa mengalahkannya. Erick Thohir kepada timnas Indonesia. Finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 harga mati. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai target Erick Thohir yang disampaikan ke asuhan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan, skuad Garuda harus mencuri poin dari timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Shin Tae-yong itu meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis. Sebab, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen itu. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat berkesempatan untuk berebut 2 tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Terdekat, mereka akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Erick mengatakan, Shin harus memanfaatkan kesempatan meskipun kecil. Ia menegaskan, target masuk 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegas Erick kepada awak media. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambung Menteri BUMN itu. Kans Indonesia cukup terbuka melihat klasemen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin.